Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang kebebasan dalam berorganisasi. Sebelum kita memulai materi, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang organisasi. Karena tema pada pagi hari ini kita yaitu tentang kebebasan dalam berorganisasi. Yang pertama adalah pengertian organisasi. Organisasi adalah himpunan atau kumpulan orang yang mempunyai tujuan dan kepentingan bersama, mempunyai pengurus, mempunyai peraturan, mempunyai program kerja yang jelas. Jadi adanya sebuah organisasi ditandai dengan adanya anggota, adanya tujuan dan kepentingan bersama, adanya pengurus, program kerja, dan peraturan. Lalu ada hal-hal yang harus ada dalam sebuah organisasi, yaitu tujuan organisasi, anggota organisasi, pengurus organisasi, peraturan organisasi, dan lain-lain. Lalu saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang harus ada dalam organisasi. Yang pertama yaitu tentang tujuan organisasi. Setiap organisasi mempunyai tujuan yang jelas sesuai dengan kepentingan dan kemampuan bersama pada anggotanya. Tujuan organisasi ditetapkan bersama oleh para anggota dengan musyawarah. Jadi, tujuan bersama itu dibuat oleh semua anggota atau oleh semua pengurus. Tidak semata-mata dibuat sendiri oleh satu pihak. Jadi, tujuan organisasi itu selalu disepakati oleh semua anggota dalam organisasi tersebut dengan melalui musyawarah. Yang kedua yaitu anggota organisasi. Anggota organisasi terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Setiap anggota organisasi mempunyai hak dan kewajiban tertentu sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Demikian pula, setiap anggota organisasi harus melaksanakan hak dan kewajibannya, saling bekerja sama dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama dengan musyawarah. Jadi, anggota organisasi adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam bidang-bidang tertentu sehingga dia dapat terpilih atau dapat menjadi anggota sebuah organisasi. Orang-orang yang memiliki keinginan atau orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang untuk berorganisasi sehingga dia dapat menjadi anggota organisasi. Yang ketiga yaitu ada pengurus organisasi. Pengurus organisasi adalah sekelompok orang yang bertugas mengatur program kegiatan organisasi. Jadi, pengurus organisasi adalah satu atau dua orang yang dipilih untuk menjadi misal ketua, wakil, dan sekretaris. Pada umumnya organisasi itu terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi dari semua anggota akan dipilih orang yang benar-benar mampu untuk menjadi ketua, orang yang mampu untuk menjadi wakil ketua, orang yang mampu untuk menjadi sekretaris, dan orang yang mampu untuk menjadi bendahara. Pemilihannya pun tidak semata-mata hanya menunjuk orang-orang tertentu, tapi melalui musyawarah sehingga pemilihannya itu benar-benar valid, benar-benar orang-orang yang telah dipercayai oleh banyak orang. Yang keempat yaitu ada program kerja organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi harus disusun program kerja. Jadi bukan semata-mata adanya ketua, lalu ada wakil, ada sekretaris, dan bendahara saja. Dalam organisasi harus ada proker, yaitu program kerja, agar tujuan yang telah kita buat pada awal itu bisa tercapai dengan baik. Program kerja adalah rencana kegiatan yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Yang terakhir yaitu ada peraturan organisasi. Peraturan dalam organisasi itu juga harus ada. Kenapa? Agar anggota organisasi itu mematuhi apa yang telah dibuat, perjanjian yang telah dibuat, atau larangan-larangan yang telah dibuat, sehingga para anggota
benar-benar mengabdi atau benar-benar bekerja dalam sebuah organisasi, bukan semata-mata hanya seperti menitip nama atau ikut-ikut saja, tapi mereka benar-benar ikut berorganisasi di situ. Lalu dari semua yang telah saya jelaskan di situ dapat disimpulkan bahwa organisasi itu memang sebuah himpunan atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi tertentu atau orang-orang yang memang mampu untuk berorganisasi atau berinteraksi dengan orang lain. Karena sejatinya dalam organisasi itu banyak orang-orang yang mungkin berbeda pikiran, sehingga kita dituntut untuk berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin tidak sepemikiran dengan kita. Di situ juga kita dituntut untuk bertoleransi, menghargai pendapat orang lain, menghormati pendapat orang lain, sehingga kita benar-benar dapat menghargai pendapat orang lain tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.